kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal tentang sistem tata surya. Stay tune ya. Nah, ini nih sistem tata surya kita. Ini yang paling gede, yang berwarna orange. Ini adalah matahari. Dan kita di sini nih, ini di planet yang kecil ini namanya planet bumi. Pokoknya yang namanya belajar sistem tata surya itu dijamin asik. Fakta-faktanya seru banget. Jadi ditonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Oke, sistem tata surya itu apa? Sistem tata surya itu adalah susunan dari benda-benda langit seperti planet, asteroid, satelit yang mereka bergerak mengelilingi matahari. Matahari ini itu adalah pusat dari tata surya kita. Tata surya kita itu terletak dalam galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti, atau yang dalam bahasa Inggrisnya itu disebut Milky Way. Kenapa disebut sebagai galaksi Bima Sakti? Itu karena konon katanya galaksi kita itu bentuknya menyerupai seorang tokoh pewayangan yang bernama Bima yang sedang dililit seekor ular. Nah, berdasarkan jarak dari matahari, susunan kedelapan planet dalam tata surya kita itu adalah sebagai berikut. Yang paling dekat dengan matahari itu adalah planet Merkurius. Jaraknya 57,9 juta kilometer. Yang kedua itu adalah Venus, jaraknya 108 juta kilometer. Yang ketiga itu adalah Bumi. Nah, ini adalah tempat kita tinggal. Jaraknya 150 juta kilometer. Kita bayangkan saja ya, di Bumi tempat kita tinggal yang jaraknya 150 juta kilometer ini, kalau pas siang hari panas banget itu, betapa teriknya matahari. Apalagi ketika ada di planet Merkurius atau planet Venus, mungkin kita bisa gosong ya. Yaitu di planet Merkurius jaraknya 57,9 juta. Panas banget ya pastinya. Selanjutnya adalah planet Mars yang jaraknya 228 juta kilometer. Ada lagi planet Jupiter, jaraknya 779 juta. Planet Saturnus jaraknya 1430 juta. Planet Uranus jaraknya 2880 juta. Planet Neptunus jaraknya 4500 juta kilometer. Nah, planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu disebut sebagai planet dalam. Sedangkan planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu disebut sebagai planet luar. Batas antara planet dalam dan planet luar itu ada yang namanya asteroid, sabuk asteroid. Batasnya adalah asteroid ini berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Keempat planet terdalam tadi yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu disebut sebagai planet kebumian karena susunan dari planet-planet ini itu berupa batuan dan logam. Sedangkan empat planet terluar tadi yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus itu disebut sebagai planet raksasa. Kenapa disebut sebagai planet raksasa? Karena memang ukuran mereka itu jauh lebih besar daripada planet kebumian. Jauh lebih besar daripada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dua planet terbesar yaitu Jupiter dan Saturnus itu adalah planet raksasa gas. Karena memang Jupiter dan Saturnus itu kandungannya, komposisi pembentuk Jupiter dan Saturnus itu terdiri dari hidrogen dan helium.
helium. Beda lagi dengan Uranus dan Neptunus. Mereka berdua adalah planet raksasa es. Kalau Jupiter dan Saturnus tadi adalah planet raksasa gas karena komponennya itu terdiri dari hidrogen dan helium, sedangkan Uranus dan Neptunus itu sebagai planet raksasa es karena komposisinya itu terdiri atas senyawa dengan titik lelah lebih tinggi dari hidrogen dan helium yang disebut senyawa volatil seperti air, amonia, dan tanah. Ada lagi fakta seru yang perlu kita ketahui, yaitu planet kerdil atau planet katai yang mereka jumlahnya ada 5 di tata surya kita. Yang pertama adalah Ceres. Ceres ini terletak di sabuk asteroid. Dulunya Ceres adalah planet kelima. Selanjutnya adalah Pluto. Pluto ini dulunya juga planet, yaitu planet yang ke-9. Yang ketiga Haumea. Planet kerdil yang keempat adalah Makemake, dan yang kelima adalah Eris. Ini dia 5 planet kerdil yang ada di tata surya kita, yaitu Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Selanjutnya kita akan belajar tentang asal-usul tata surya kita. Yang pertama dari hipotesis nebula, tokohnya adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan bahwa tata surya kita itu masih berupa kabut raksasa. Agar mudah diingat ya, kabut raksasa itu nebula. Nebula itu kabut raksasa. Nebula itu kabut ya. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis planetesimal. Tokohnya adalah Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton. Dalam teori planetesimal ini dikatakan bahwa tata surya terbentuk akibat adanya bintang lain yang lewat cukup dekat dengan matahari. Jadi ada bintang lain yang lewat yang jaraknya itu cukup dekat dengan matahari. Makanya disebut sebagai hipotesis planetesimal. Hipotesis selanjutnya adalah hipotesis pasang surut. Tokohnya adalah James Jean. Di sini dikatakan planet itu dianggap terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Jadi ada bintang lain yang mendekat ke matahari dengan jarak yang dekat sekali hingga hampir bertabrakan, yang itu menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut. Nah, makanya disebut sebagai hipotesis pasang surut karena dipengaruhi oleh gaya pasang surut. Hipotesis selanjutnya adalah hipotesis kondensasi. Tokohnya adalah J.P. Kuiper. Dalam teori kondensasi ini, tata surya dikatakan terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa. Mungkin bola kabut raksasa itu kemudian terkondensasi ya, makanya disebut sebagai hipotesis kondensasi. Hipotesis selanjutnya adalah hipotesis bintang kembar. Tokohnya adalah Fred Hoyle. Tata surya kita itu dikatakan berupa 2 bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan. Nah, 2 bintang yang hampir sama dan berdekatan itu salah satunya meledak dan meninggalkan serpian-serpian kecil. Serpian itu kemudian terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilingi. Makanya disebut sebagai hipotesis bintang kembar karena berasal dari 2 bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan itu tadi. Hipotesis yang terakhir adalah hipotesis protoplanet. Hipotesis protoplanet ini tokohnya adalah Carl Sagan, J.P. Kuiper, dan Subrahmatan Chandrasekhar. Di sini dikatakan
dikatakan bahwa di sekitar matahari itu terdapat kabut gas yang membentuk gumpalan-gumpalan yang kemudian berevolusi dan berangsur-angsur menjadi gumpalan padat. Gumpalan kabut gas yang sudah padat itulah yang disebut protoplanet. Jadi ada kabut gas yang kemudian membentuk gumpalan-gumpalan yang kemudian berevolusi berangsur-angsur menjadi gumpalan padat yang kemudian disebut sebagai protoplanet tadi. Oke, asal-usul tata surya sudah kita ketahui semua. Selanjutnya, tata surya kita itu ternyata dibagi menjadi 3 daerah. Daerah yang pertama itu adalah tata surya bagian dalam. Siapa saja yang menghuni tata surya bagian dalam itu yaitu matahari, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jadi 4 planet kebumian dan matahari yang menghuni tata surya bagian dalam. Tata surya bagian dalam itu dibatasi oleh sabuk asteroid. Tadi di awal sudah dijelaskan ya. Sabuk asteroid itu letaknya di antara planet Mars dan planet Jupiter. Karena sabuk asteroid tadi sebagai pembatas antara planet dalam dan planet luar. Nah, apa itu sabuk asteroid? Sabuk asteroid itu adalah kumpulan dari asteroid-asteroid yang bentuknya menyerupai sabuk yang mengorbit kepada matahari. Asteroid-asteroid itu tidak hanya diam, melainkan mereka bergerak bersama-sama memutari matahari. Bentuknya pun beragam, ada yang sebesar rumah kita, ada juga yang sebesar benua di bumi. Selanjutnya adalah tata surya bagian luar. Tata surya bagian luar itu isinya ada 4 planet raksasa tadi. Terus ada juga satelit dari masing-masing planet. Ada komet yang berperiode pendek dan ada Centaur. Apa itu Centaur? Centaur itu benda-benda kecil tata surya. Oh iya, planet raksasa tadi itu disebut juga sebagai giant planet atau planet Jovian. Apa tadi planet raksasa tadi? Itu ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan ada Neptunus. Tadi dikatakan bahwa Jupiter dan Saturnus tadi adalah raksasa gas, sedangkan Uranus dan Neptunus itu adalah raksasa es. Nah, bagian yang ketiga adalah daerah terjauh. Apa itu daerah terjauh? Daerah terjauh adalah tempat di mana berakhirnya tata surya kita. Ruang antar bintang itu masih belum bisa terdefinisi sampai sekarang. Bagian ini terbentuk dari adanya batasan-batasan yang berupa angin surya dan gravitasi dari matahari. Batasan yang terjauh yang ada di sana itu diakibatkan oleh angin surya bisa mencapai jarak 4 kali dari jarak matahari dengan Pluto, yang mana disebut heliopaus. Peneliti juga telah menilai bahwa adanya heliopaus ini dinyatakan sebagai titik mula dari medium antar bintang. Nah, yang perlu kita ketahui lagi, planet-planet dan objek-objek tata surya itu semuanya mengorbit ke matahari. Mereka itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam jika kita lihat dari atas kutub utara matahari. Jadi ketika kita ada di kutub utara matahari, itu kita melihat planet dan objek-objek tata surya itu sedang mengelilingi matahari dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam, kecuali komet Halley. Tentang komet Halley nanti akan kita pelajari selanjutnya ya. Nah, jarak terdekat antara objek dengan
ketika sedang mengorbit atau mengelilingi matahari tadi, itu jarak terdekatnya itu dinamakan perihelion. Sedangkan jarak terjauh itu disebut aphelion. Jadi seperti ini ya. Seperti ini orbitnya. Kita misalkan saja matahari ada di sini. Ini adalah matahari. Nah, titik terdekat dengan matahari itu di sini. Ini titik terdekatnya. Ini namanya perihelion. Sedangkan di sini titik terjauh dari matahari itu namanya aphelion. Nah, faktanya apa seru ini? Ketika berada di titik perihelion, di titik yang terdekat ini, objek tata surya itu bergerak dengan sangat cepat. Mungkin karena kepanasan ya, bersegera agar tidak terlalu kepanasan. Nah, sedangkan ketika di titik terjauh atau titik aphelion ini, gerak mereka itu lambat. Nah, serunya lagi yang perlu kita ketahui bahwa orbit pada komet, asteroid, dan objek sabuk Kuiper itu kebanyakan berbentuk elips. Sedangkan orbit dari planet-planet itu hampir berbentuk lingkaran. Lingkaran seperti ini, kalau elips yang seperti ini tadi ya. Kalau yang seperti ini tadi, yang elips seperti ini adalah objek dari komet, asteroid, dan sabuk Kuiper. Sedangkan objek dari planet-planet itu bentuknya hampir menyerupai lingkaran. Ya. Oke. Planet dan benda langit itu ternyata mereka itu bisa beredar itu tetap berada pada garis orbitnya. Kenapa ya bisa tetap berada di garis orbitnya? Itu ternyata karena adanya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi matahari itu lebih besar daripada gaya gravitasi planet-planet, sehingga planet-planet itu tetap dapat berputar mengelilingi matahari pada orbitnya. Jadi planet dan benda-benda langit itu mengelilingi matahari itu pada orbitnya, karena gaya gravitasi dari matahari itu lebih besar dari gaya gravitasi planet-planet. Sekian dulu ya pembahasan kita tentang tata surya. Nantikan video aku selanjutnya.